Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman istri, balik lagi kita sekarang ini enjoy ya, santai. Nah ini sekarang kita berada di kediaman sang predator. Nah ini sosok Pak Widi yang menemukan suatu mesin ya, mesin pemusnah sampah. Ini kita banyak pertanyaan nih. Santai. Sebelum melangkah selanjutnya nih, kita bakal kenalin dulu nih siapa yang bakal kita hadir, dan kita ini sekarang ada di kediamannya beliau. Terus bakal kita tanya-tanya langsung nih untuk apa sih yang menjadi latar belakang untuk menemukan mesin ini. Kenapa sih nggak harus mesin yang lain gitu kan, mesin pelebur apa gitu, atau pelebur janda atau gitu. Oke, kita langsung aja ya teman-teman industri ya, bakal kita tanya. Dan sebelumnya kita kenalin dulu nih untuk ini siapa nih, Pak Widi? Selamat siang. Ya. Dan ada Pak Madio. Selamat siang. Ya, oke. Ini kita bakal tanya satu-satu nih. Makanan mau kemana dulu nih? Ada Pak Widi dulu apa Pak Madio dulu nih? Siapa aja ya? Siapa aja. Oke, Pak Widi, ini ada pertanyaan nih Pak Widi nih, yang melatar belakangi Pak Widi ini buat mesin pelebur sampah atau pemusnah sampah yang sering kita dengar tuh Predator Waste, yang sempat viral sampai ke presidenan, sampai ke Bogor segala macam. Terus kita ikuti tahapan produksinya, tamu-tamu yang datang nih. Bukan main-main nih Pak, kira-kira nih. Ini kalau sampai se-Indonesia minta nih, kira-kira nih olap nggak Pak? Oke Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih, selamat siang. Perkenalkan nih, saya Widi. Katanya sang predator, padahal kita tukang kelas ya. Ya. Latar belakangnya sederhana sekali. Karena pada waktu itu saya pulang ke Bandung dan diminta oleh seorang senior di event organizer, dan beliau memang sudah punya hubungan begitu kental dengan para pemangku kepentingan di Kota Bandung, menyikapi dengan permasalahan di Bandung saat itu karena memang keterpurukan penanganan sampah. Saya diminta untuk berpikir bisa nggak membuat konsep menangani sampah dari mulai hulu. Nah dari situ kami diundang dan kami pernah berpresentasi di kediaman beliau. Akhirnya saya mencoba beranikan diri untuk membuat suatu konsep inovasi yang sederhana. Latar belakangnya apa sih? Karena kita melihat bahwa sampah ini saat ini sangat terkait sekali dan bergantung kepada satu instansi. Kalau ada permasalahan yang terputus, pasti di satu wilayah itu ada penumpukan. Bahkan jadi satu masalah yang prinsipal. Nah, akhirnya saya coba bagaimana membuat penanganan sampah dimulai dari hulu. Tingkat sederhana dari kelompok-kelompok warga dengan kemampuan yang cukup sederhana dan memberikan benefit kembali kepada pengelola lingkungan tanpa harus bergantung kepada pihak pemangku kepentingan yang lain atau dinas yang lainnya. Itu yang mendorong Bapak buat bikin mesin itu Pak? Itu pertama kali, karena dulu terpurukkan. Saya memang stay di Tangerang, di rumah kita ini di homestay. Kebetulan saya memang keluarga semua tinggal di Bandung. Akhirnya bolak-balik kondisi itu membuat rencana, karena workshop saya ada di Tangerang. Akhirnya saya membuat inovasi itu. Nah, alhamdulillah dengan keberanian yang kita lakukan, beberapa kali tahapan-tahapan, kita sudah undang beberapa pihak. Hanya proses pembakaran saja, pemusnahan hasilnya cukup bagus. Hasil akhirnya juga masih bisa kita berdaya gunakan. Tetapi ada koreksi, bisa nggak kalau alat ini ditaruh di tengah masyarakat tetapi tidak membuat masalah baru di masyarakat? Apa masalahnya? Asapnya, walaupun asapnya ini kan masih tebal sekali. Walaupun sudah hilang karbonnya, sudah dilakukan box cover dan sebagainya, tetapi kan di tengah-tengah masyarakat nanti pasti ada yang komplain lagi. Bisa nggak ada? Nah itu memotivasi saya. Akhirnya saya melakukan satu riset lagi dengan berbagai cara. Akhirnya kita temukan wet scrubber foam blending process. Dengan kesederhanaan ini bisa ditaruh di tengah-tengah sekalipun. Jadi pembakaran tetap bisa dilakukan, tetapi orang tidak nampak bahwa ada bekas pembakaran di sana. Nah ini yang benar-benar akan kita kembangkan nih. Sisi lain, wet scrubber ini juga bisa digunakan terpisah, tidak hanya di incinerator, tapi bisa diaplikasikan dalam dunia industri yang sedang mengalami permasalahan polusi udara. Atau dalam kajian ambang batas ambien emisi
ini masih bisa digunakan. Nanti aplikasinya kita buatkan. Karena itu harus disesuaikan dengan ukuran-ukuran pembuangan dari masing-masing pabrik. Secara umum dasarnya adalah mata kita yang melihat bagaimana proses penanganan sampah. Kita tidak mengatakan tidak baik, tetapi kecenderungan dan ketergantungan yang kadang-kadang terputus karena sebab-sebab tertentu di masing-masing wilayah. Karena ngomong sampah, kalau saya membaca informasi terbaru, 200 juta ton setahun. Itu apa Pak sampah? Sampah, produksi sampah Indonesia. Saya baru dapat masukan. Per hari atau per apa Pak? Ini kita melihat informasi per bulan sampah di Indonesia itu hampir seperti itu. Berarti Indonesia produksi sampah tinggi Pak? Indonesia nomor 4 di dunia. Termasuk penanganan sampah terburuk. Nah ini berdasarkan kajian. Kita ada di beberapa skip ya. Jadi kita belum bisa. Nah makanya banyak teman-teman yang berpikir inisiatif untuk melakukan pembuatan bagaimana dengan kreativitasnya menangani sampah. Tapi kami coba bagaimana membuat konsep penanganan sampah ini secara prinsip dan menarik. Jadi orang melihat asal tempat sampah bentuknya ya sekenanya. Saya mencoba membuat konsep, membuat brainwash untuk berubah bahwa orang bilang ini oven kue apa tempat sampah sih? Nah itu Pak. Ya kan? Ada ketertarikan, gitu. ketertarikan. Kalau tempat sampah diberikan sesuatu yang bersih, kecenderungan tempat yang kotor menjadi bersih. Tapi kalau tempat kotor dikasih alat yang kotor, semakin dia tidak mau merawat. Nah ini konsepnya kenapa saya membuat hal ini? Karena saya mau buat ground waste. Makanya bisa ditempatkan di wilayah-wilayah tertentu. Ini dia masuk. Alhamdulillah saat ini sudah mulai berkembang ketertarikan dari para pemangku kepentingan, instansi-instansi dari masing-masing wilayah daerah sudah meminta kita untuk hadir dan beraudiensi untuk berikan paparan dan sebagainya. Satu hal yang paling selalu ditanyakan, bisa nggak kemampuan itu ditambahkan? Tidak hanya itu, bisa untuk disesuaikan dengan kepentingannya. Karena sampah itu ada proses penanganan awal, ada penanganan sementara, dan penanganan akhir. Di mana mau diletakkannya? Apakah di sana ada pendaya gunaan, ada pemanfaatan, atau hanya dimusnahkan? Ini harus dipilah-pilah. Ini harus terjadi. Ini bisa menjadi real dan terjadi apabila masing-masing pihak itu mempunyai komitmen yang jelas dan bersama-sama untuk wilayahnya. Kalau hanya wacana, salah satu dinas tidak jalan, itu hanya jadi wacana. Nggak akan bisa terjadi. Juga ada kategorinya juga, Pak ya? Ada kategorinya. Ada yang bisa dimanfaatkan, ada reduce, ada reduce, semua bisa. Tapi kalau memang total dimusnahkan, total bisa langsung musnah. Oke, ini buat Pak Madio nih, kita ada yang mau kita tanya nih. Ini kan sudah banyak kita ketahui pelebur sampah, beliau sudah buat mesin sampah, sampai sedemikian pedulinya terhadap Indonesia. Nah, seberapa efektif sih Pak, efisien nih? Ini kalau memang benar-benar diproduksi secara massal gitu Pak, gimana itu Pak? Oke, terima kasih. Selamat siang. Ya. Jadi selama ini sudah awam masyarakat, khususnya rakyat Indonesia. Ya tahunya kan dibakar aja gitu kan sampah. Jadi tempat pembuangan sampah kita melatar belakangi adalah pertama, kita bayangkan manusia segini banyaknya tiap tahun bahkan tiap hari manusia itu tambah. Nah manusia tambah otomatis sampah juga akan bertambah juga kan. Maka dari itu kebetulan Bapak Widi sudah punya inisiatif. Ini tidak gampang loh. Punya gagasan seperti ini. Betul, Pak. Iya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekali tes, 2 kali tes, 3 kali, sampai 4 kali, mungkin 5 kali barangkali. Alhamdulillah saat ini sudah tergambarkan bahwasanya ada mesin tempat pemusnah sampah. Walaupun semua rakyat, semua manusia tahu bahwasanya pembakaran sampah itu pasti mengandung asap pencemaran udara, Tetapi alhamdulillah Pak Widi saking cerdiknya beliau sampai pada asapnya Pak, sampai dia menemukan walaupun itu sampah dibakar tetapi asapnya itu tidak kelihatan nyata. Jadi untuk kebersihan lingkungan dan kesehatan mudah-mudahan mesin ini bisa diandalkan khususnya di Indonesia, karena tadi sudah disampaikan Pak Widi
satu hari bahkan sampai ribuan ton begitu. Iya. Jadi kalau manusia buang sampah pada tempat tertentu, akhirnya numpuk akan jadi penyakit. Iya. Tetapi setelah adanya mesin ini, orang atau manusia, rakyat membuang sampah itu sudah langsung masuk ke mesin, jadi seketika itu juga langsung bersih. Jadi kebetulan Pak Inisiator Bapak Widyasari sudah merencanakan itu, mudah-mudahan ini juga diterima oleh masyarakat umum, begitu kira-kira. Ya, ini Pak ya, ini tidak menutup kemungkinan Pak ya, apakah memang hanya sebatas yang memiliki mesin ini pemerintah aja, atau memang kalangan lain boleh? Pak Madio, menurut Pak Madio gimana? Apa gimana? Bagi kita, bagi khususnya Pak Widi, tidak apa namanya, tidak membatasi mau pemerintah mau apa. Intinya Pak Widi peduli dengan lingkungan tentang kesehatan sampah begitu. Ini yang luar biasa nih. Jadi nggak cuma pemerintah aja nih, kalau kita punya sampah-sampah yang sulit dilebur atau apa ya boleh dah, sampah masyarakat juga dilebur aja udah. Oke. Seru. Oke, ini sampai buat Pak Widin nih, sampai seberapa jauh sih Pak untuk saat ini nih, apakah sudah ada yang diluncurkan atau untuk legalitasnya atau apa, ada kendala nggak sih Pak selama ini, gimana Pak? Namanya riset itu pasti banyak hal yang harus kita rubah. Sebetulnya kalau kita boleh jujur, dalam riset itu saya udah terjadi kecelakaan buat saya kebakar wajah saya segala macam itu udah ya, karena terjadi lonjakan tekanan gas buang kan. Itu bisa begitu kenapa Pak? Ya biasa, namanya juga riset. Ya biasa. Tapi betul seperti yang Pak. Tapi makin ganteng Pak. Alhamdulillah. Itu bawaan orang ya. Ya. Okay. Tapi diangkat dari tadi pertanyaannya adalah, adakah kendala? Ya kita mewarnai karena kita menikmati proses. Jadi dengan kemauan kita, karena kebetulan memang saya dari dulu kebetulan saya pernah tergabung dari gerakan kebersihan di Bogor. Saya juga pecinta alam. Saya juga masih tergabung di Indonesia Greenpeace Asia Tenggara. Ini yang mewarnai kenapa kita menjadi motivasi. Ini motivasi kita untuk mewarnai. Kendala kita harapkan tidak ada, tetapi memang dinamika untuk mendapatkan hasil yang maksimal sampai dengan hari ini kita selalu berusaha untuk tetap belajar dan mengembangkan untuk menaik dengan upaya sesederhana mungkin alat ini semakin efektif, semakin mudah, semakin bisa dimanfaatkan untuk banyak pihak. Tadi ada pertanyaan saya yang sambung lagi sebelum saya lanjutkan. Siapa yang bisa memiliki setiap lembaga masyarakat atau kelompok masyarakat secara swadaya? Ataupun kelompok pribadi orang, mall, perkantoran dan sebagainya, atau instansi-instansi disumbangkan menggunakan BUMDes, itu kewenangan dari masing-masing. Jadi siapa yang punya niat untuk bersih di wilayahnya silahkan menggunakan itu. Karena kita pada posisi makerman ya. Kebetulan Pak Madio di PT Sinatria Jaya Abadi dan ada satu lagi Pak Martoni di PT Nyufu Indo Gemilang. Mereka adalah satu sister company yang memang siap untuk memproduksi sesuai dengan kapasitas berapapun permintaan. Kalau toh bangsa ini memang bisa memanfaatkan alat ini, dikelola oleh bangsa dari bagian seluruh wilayah untuk menangani permasalahan sampah, insya Allah Pak Madio sebagai pimpinan dari Sinatria Jaya Abadi dan Pak Martoni dari pimpinan PT Nyufu Indo Gemilang pasti akan support. Berapapun kita akan memfasilitasi untuk merealisasikan seluruh permintaan kuantiti dari produk mesin itu sendiri. Oke, luar biasa Pak ya. Berarti tidak menutup kemungkinan ini kan yang sering kita tahu nih, seandainya bila mana di dalam pemerintah ini kan tidak merata nih, dia beli misalkan contoh Pak ya, beli berapa unit, terus salah satu rakyat atau warga nih ada yang nggak kebagian mesin ini, berarti tidak menutup kemungkinan mereka juga punya hak dong Pak ya untuk ranah ke situ Pak ya, untuk dia beli sendiri, nungguin pemerintah lama, kita sendiri lah Pak. Boleh. Indonesia kan kayak apa? Betul, boleh. Itu sangat bisa sekali, sangat bisa sekali karena kita tidak ada eksklusif. Ini harus dibeli pemerintah dan dibagikan, tidak. Seperti kita tahu kalau ada barang-barang yang diberikan pemerintah ada tulisannya milik bangsa Indonesia, tidak untuk dijual belikan, itu tidak, karena kita memang kita rilis untuk masyarakat. Kalau penggunaan itu dikelola oleh pemerintah ya silakan pemerintah, kalau mereka yang akan membeli sendiri juga boleh. Nah, hal yang paling menarik karena mesin ini kan tidak hanya kita buat menjadi bentuk dan fungsinya saja, tetapi
langsung kita lengkapi dengan aspek dan dokumennya. Karena ini kita publish untuk masyarakat, kami harus mempersiapkan tentang legalitas dari merek yang kita lakukan. Standar-standar operasionalnya menggunakan standar-standar yang sudah diterbitkan sesuai dengan regulasi dari Kementerian Industri dan Perdagangan. Sudah kita ikutin, alhamdulillah kurang lebih sudah mencapai 80% kali ya Pak ya? Paris 80% ya? Betul ya? Sampai mana Paris? 80%. Terus kita berangkat ada iya. Ya, 80%. Ini. 80%. Ada pertanyaan. Nah, untuk patent itu sudah menjadi kepemilikan di mesin ini disponsori oleh PT New Video Gemilang dan PT New Sinatria Jaya Abadi. Kebetulan Pak Madyo pimpinannya di sini ada di sini. Jadi segala sesuatunya memang secara komprehensif langkahnya sudah legalitasnya kita siapkan. Apalagi nantinya yang melakukan pembelian ini dilakukan oleh pemerintah, saya harus melengkapi dengan TKDN, LP3SE, dan segala sesuatu yang diperuntukkan atau yang dipersyaratkan oleh penjualan ke pemerintah. Dan saya tahu kalau pemerintah sudah ikut campur, kalau prosesnya begitu panjang dan sulit, tapi kita nanti sudah kita pasti akan babak belur untuk merealisasikan sekali turun 100, 200, 500, dan itu harus benar-benar bertahap. Ya, ini ada ini Pak nih, saya sedikit mengganjal nih Pak. Artian ini tahapan mesin ini kan sudah semua untuk legalitas sudah hampir mumpuni Pak ya, udah hampir kita apa aja kita ada, paten, merek segala macam hingga. Nah ini kita tahu proses birokrasi Indonesia. Nah seandainya nih Pak di dalam rakyat atau di dalam instansi tersebut misalkan, aduh saya perlu sekali itu dan saya di wilayah saya mengenai sampah itu nomor 1 permasalahan. Ya kita nggak bisa sebut wilayahnya Pak ya. Karena setiap wilayah itu pasti ada. Nih besar kemungkinan apa bisa langsung jual, apa gimana, apa memang menunggu yang tertunda atau gimana nih Pak? Silakan Pak. Kalau itu wilayahnya wilayah pemangku kepentingan ya. Tergantung. Karena kalau kita bukan ranah kita, mungkin nanti Pak Madyo bisa menjelaskan. Ranahnya kita menjual. Kalau misalnya keingintahuan mereka tentang alat ini dengan kepentingan penjelasan yang di sana, nanti Pak Madyo menyampaikan pasti siap untuk datang, siap beraudiensi, siap berpresentasi mau. Itu wilayah Pak Madyo sebagai fungsional dari pimpinan Sinatria nih. Kita tahu kan ini contoh saya misalkan Bupati Thailand gitu kan ya. Nah saya Bupati Thailand menunggu misalkan ada oke, Bapak sudah menempuh proses merek, paten dan sebagainya gitu Pak ya. Nah ketika itu membutuhkan waktu Pak, antara ya kita nggak tahu lah atau setahun, 2 tahun atau sebulan, 2 bulan. Nah ini saya perlu. Sedangkan sampah ini setiap harinya yang Bapak bilang tadi sampai hingga ribuan ton, set produksi sampah kita ya. Nah ini saya mau beli langsung. Artian tanpa menunggu itu saya sudah yakin karena perjalanan predator nih kita udah banyak ngikutin, aman segala macam, terus gampang dengan kategori yang mudah, fleksibel, terus dibawa, kita bakar langsung lebur. Nah ini menurut Bapak gimana nih? Boleh apa enggak nih Pak? Saya langsung beli gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya pencetus mesin ini tadi sudah disampaikan juga dari Bapak yang mana apakah hanya pemerintah saja? No, tidak. Ya. Berarti boleh Pak ya? Semua warga yang ingin berpikiran membersihkan lingkungan khususnya tentang sampah, silahkan. Jadi diperbolehkan, apalagi paling tidak minimal pengen uji coba dulu melihat, silahkan. Oh boleh Pak. Boleh, silahkan. Kita bakar-bakar boleh gitu. Boleh. Jangan bakar orang Pak ya. Jangan bakar orang. Jadi kita persiapkan untuk uji coba bahwa kalaupun nanti warga tersebut ingin membutuhkan atau memerlukan diperbolehkan ya. Selagi memang dia membutuhkan Pak ya. Betul. Jadi mau RT Singapura sana udah fungsi monggo. Kayak RT Singapura jauh, ada RT-nya Pak Singapura. Sampai Singapura. Ya. Ada begitu. Iya. Oh iya. Ini sebenarnya menarik nih Pak ya. Kita masih banyak yang kita tanyakan ya, cuma berhubung durasi ini. Ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Pak Widi dan Pak Madyo. Oke.
harapan ke depan untuk mesin ini, Pak? Coba, monggo, Pak. Oke, saya punya harapan yang sangat besar dan itu menjadi obsesi dan menjadi tujuan hidup saya. Bagian daripada visi saya adalah apa yang kita sudah karyakan ini, apa yang sudah kita buat ini bisa berkembang, bisa masuk ke masyarakat, bisa bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, menjadi kepuasan buat kami. Oh, luar biasa. Motivasinya itu. Keren ya. Menurut Pak Mario nih harapan kedepannya nih, apa kita punya satu-satu tiap rumah, apa gimana nih? Harapan kita diterima masyarakat umum pada. Kalau beliau kan perusahaan, Pak. Jadi kan dia mau dagang nih. Ini Kalau dari bicara begitu memang betul. Pak Direktur. Kita ya minimal satu kelurahan, bahkan satu RW pun harus memiliki itu. Karena awalnya sampah berasal dari penduduk yang notabene pas-pasnya adalah RT, RW, kelurahan. Ya paling tidak kelurahan itu punya satu lah. Punya satu minimal, Pak ya. Kita harapan saya dagang nih. Ini dagang nih. Ini dagang nih. Oh, pengusaha dagang dia. Oh, ini satu lagi, Pak, nih hampir ketinggalan nih. Ini untuk satu mesin ini, Pak, standarisasinya itu satu RWK atau satu RT atau satu kelurahan. Nah, kita nggak tahu nih. Kalau kita telusuri kemarin nih story itu hingga 10 ton, apa benar itu, Pak? Ya, karena memang yang kita buat sekarang dalam komposisi ini di ruang bakarnya itu 1 meter kubik sudah kita siapkan dengan metaloginya sudah menggunakan satu sirkulasi flyer plasmanya itu bagus. Selagi itu memang posisinya nanti api sudah jadi, 10 ton dibabat. Tapi saya nggak terlalu bermuluk-muluk, tapi yang jelas kita bicara 5 ton. Karena api plasma sudah ada, dia pasti akan bablas masuk. Nanti akan kita buktikan dalam proses uji coba bakar, saya akan bakar sisa ocol, karet ban mobil, karet ban motor, saya akan coba di situ. Sedangkan kita tahu karbon paling tinggi dari karbon. Kayak apa itu, Pak? Nah, nanti akan kita lihat lagi hasilnya, nanti kita tunjukkan secara bersama-sama. Itu kan ada ke sana. Jadi kalau kapasitas memang total. Tapi tadi Bapak menanyakan, saya potong dulu nih. Jadi sebetulnya itu untuk siapa sih? Peruntukannya jelas. Peruntukannya untuk hulu. Hulu itu adalah untuk memotong mata rantai ketergantungan dengan instansi terkait. Ini, jadi misalnya apartemen. Dia satu punya blok saja, dia bisa menyelesaikan permasalahan dalam satu apartemen itu. Jakarta dengan itu punya mall. Tidak bisa tergantung, sikat dengan itu. Rumah sakit karena standarnya sudah melampaui batas 380 derajat, ini bisa menggunakan alat ini karena bisa memusnahkan B3 dari alat rumah sakit. Jadi ini adalah kita konsepkan untuk siapa? Ini dengan ukuran yang kita dimensional ya, yang kita rilis ini adalah untuk konsumen di tingkat hulu. Dan ini akan memberikan benefit pada pemilik wilayah, pemilik alat ini. Dia mempunyai kewajiban bayar ke instansi berapa, regulasinya seperti apa. Kalau Anda punya dengan alat ini, karena operasionalnya mudah, operasionalnya murah, itu akan berikan benefit. Kalau itu punya perusahaan, dia akan benefitnya akan kembali ke perusahaan. Kalau itu milik masyarakat, benefitnya akan kembali ke masyarakat. Itu jelas sekali udah itu kan. Recostingnya sudah kita siapkan. Kita siap bantu. Jadi tadi Pak Madio menyampaikan. Tapi benar sih Pak, itu nyalainnya pakai air, oli bekas itu benar. Betul. Bahan bakarnya kita hanya menggunakan minyak jelantah. Minyak jelantah. Oli bekas dan air sebagai fungsi sirkulasi dan tidak boleh mati. Itu jelas, itu udah jelas. Kalau toh nanti itu dilakukan oleh tingkat RW, misalnya dalam satu lembaga klaster perumahan, pengelola sudah menyampaikan, sampaikan ke warganya, ibu-ibu yang mempunyai minyak goreng bekas, tolong jangan dibuang, nanti ada petugasnya yang ngambilin. Itu akan memberikan hemat lagi, tidak belanja-belanja lagi, kumpulkan. Ini mesin canggih pakai begitu, Pak? Memang bahan bakarnya cuma itu. Jadi ada bahan bakar lagi. Apa yang sebut merek Pak ya, Pertamina gitu kan, Pertalite. Hanya pematik saja, pematik awal saja, karena memang prosesnya, maksudnya bahan bakar gitu Pak ya. Misalnya menggunakan gas atau menggunakan alat burner, mesin burner pembakar. Enggak, kita hanya menggunakan satu sistematik untuk pematik dan itu hanya menggunakan itu. Konsumsinya juga nggak banyak kok. 15 liter bisa 8 jam loh. Dan yang terpenting adalah bentuk besarnya mesin itu minim sekali, cantik sekali, dan bisa ditempatkan tidak memakan lahan yang besar. Betul. Yang paling terpenting itu. Tidak membutuhkan lahan ya Pak ya. Betul. Tidak membutuhkan lahan yang besar ya. Yang besar dan mudah dioperasionalkan. Semua orang bisa ditempatkan di tempat ini ya Pak, di tempat wisata yang tempat betul. Oh itu bisa itu. Iya tempat wisata kan mereka
takutnya kotor asapnya kan. Nah, ada tumpukan sampah itu pasang mesin itu aja tiap hari bakar. Ini yang namanya portable tuh ini. Ditempatkan aja di tempat sekarang tempat wisata itu kan ada tempat penampungan awal kan. Nah, nanti biar diangkut, udah pasang mesin di situ, dibuatkan tempat yang menarik sebagai apa? Orang buang sampah tiap hari di situ, karena nggak ada bentuk asapnya kemana-mana kan. Pantai-pantai Paris ya bisa dipasangin ya. Orang kota Tangerang, misalnya Taman Kota Tangerang, misalnya di Taman Gajah, ada di pojok itu kan ada tuh pembuangan tempat sampah. Kalau tuh pasang di situ, dia tidak perlu ada angkutan truk lagi. Tiap hari bar gitu. Karena memang bentuknya aja udah cantik, cantik betul. Lahan tidak butuh banyak. Bahkan secara orang mau berbisnis pun juga bisa kan? Masih bisa. Masih bisa. Jadi misalnya saya mau bisnis punya mesin itu satu, dan nanti saya tempatkan di daerah tertentu atau di wilayah tertentu, di tempat tertentu, mungkin yang membuang sampah itu bisa ada semacam celeng. 11.000 Pak ya. Misalnya seperti itu. Jadi, saya beli 2 boleh. Selain lingkungan kita bisa bersih, orang tersebut juga bisa menjalankan bisnisnya semacam itu. Di pasar mungkin bisa jadi. Oke Pak, ini durasi nih Pak. Satu lagi Pak yang belum Bapak jawab nih buat Pak Mandio. Harapan nih Pak buat untuk mesin pelebur sampah ya, bukan pelebur janda nih Pak, pelebur sampah, pemusnah sampah atau memang bisa kita sebut predator waste. Nih harapan kedepannya apa nih Pak untuk mesin ini Pak? Harapan kedepannya mari mesin ini bisa dipergunakan dan dimanfaatkan di setiap wilayah, karena setiap wilayah pasti akan ada sampah yang menggunung. Jadi jangan sembarangan buang sampah. Harapan saya bisa memakai mesin yang kita rancang ini, Pak Widi rancang ini. Begitu harapan kita semua. Oke, siap. Murah kok, nggak mahal. Murah ya. Oke, kru ada pertanyaan? Nggak ada? Informasi perkembangannya Pak Aris. Oh baik. Udah sampai di mana tuh? Baik. Ada pertanyaan? Informasi. Oh sini Pak Aris. Sini. Gimana? Semangat. Mereka. Semangat Bos. Iya. Jadi benar apa yang sudah dikatakan Bapak-bapak tadi, gitu, bahwa biar bagaimanapun juga kita harus publish, kita harus iklankan, tidak hanya di swasta loh, di lingkungan pemerintah juga. Dengan hal ini untuk lingkungan terutama Kabupaten Tangerang, instansi terkait pemangku kepentingan. Kalau saya Bupati Jayapura boleh nggak punya nih Pak? Boleh Pak. Tangerang doang sih yang punya sih. Apa Tangerang nih? Wah. Kita minimal tunjukkan nih anak Tangerang bisa. Oh gitu. Nah, gitu dong. Tangerang Gemilang. Nah, gitu. Aduh, itu Gemilang. Ada Jaya Abadi. Teman-teman industri. Jadi ini Pak Aris ini yang mengatur semua birokrasi mesin-mesin tersebut. Harus kemana aja mereka ini Paris ini. Makasih Paris ya. Sehat selalu Paris. Sehat selalu. Semangat Bos. Oke teman-teman. Berhubung durasinya nanti bakal ada deh kita podcast kemudian bakal siapa aja sih yang mendukung ini semua sampai hingga terjadi sebegitu jauhnya. Baik, saya nggak panjang lebar, mungkin udah durasi ya. Itu udah manggut aja kan. udah woi. Oke, terima kasih teman-teman. Bakal kita lanjut lagi di next kemudian hari. Ikuti terus perkembangannya mesin Predator ini sampai di mana dan apa aja sih kegiatannya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI Merdeka.